Dulu ada seorang santri di Naisabur. Santri. Santri ini sama bapaknya. Kebetulan beliau ini anak yatim. Anak piatu. Piatu ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada. Dibawalah seorang santri ini, calon santri. Dibawalah anak ini kepada seorang kiai besar. Namanya Al-Imam Juwaini. Namanya Al-Imam Juwaini. Si bapaknya ngomong ke kiainya, "Kiai, ini anak saya pengen mondok di sini, nitip." "Oh iya, ahlan, ahlan." Baik, diterimalah si santri ini. Kemudian mondoklah santri ini di pondok pesantrennya Imam Juwaini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bapaknya pengen kirim sesuatu. Surat, setiap 1 bulan sekali bapaknya itu ngirim surat nanyain, "Anakku gimana kabarnya?" Dulu kan nggak ada HP, jadi pakai surat. Tapi setiap suratnya yang masuk ke pondok pesantren itu tidak dikasihkan ke santrinya, tidak dikasihkan ke anaknya, tapi disimpan sama kiainya. Disimpan. Selama bertahun-tahun, setiap surat yang masuk ke pondok pesantren yang ditujukan untuk anaknya, disimpan oleh kiainya. Begitu juga dengan makanan. Misalkan bapaknya ini tukang jagung ya, bawa jagung 1 karung ke pondok nih. Ke pondok pengen ketemu anak ya, nggak dibolehin sama kiainya. Nggak diboleh sama Kiai Zuwaini, nggak boleh. Sama Imam Juwaini nggak dibolehin. Selama bertahun-tahun lamanya, kurang lebih 12 tahun. Bayangin, 12 tahun santri ini dilarang ketemu ayahnya sama kiainya Imam Juwaini. Sampai pada akhirnya terdengar berita di ujung Naisabur, meninggal seorang ayah. Meninggal dunia seorang ayah. Disitulah baru Imam Juwaini mengizinkan santri ini untuk pulang. Bayangin, diserahin ke pondok selama 10 tahun lebih, nggak dibolehin sama kiainya ketemu, tiba-tiba bapaknya udah almarhum, udah meninggal. Setelah 10 tahun ke atas, akhirnya Imam Ghazali pulang. Jadi anak kecil itu namanya Imam Ghazali. Nah, santri tadi itu namanya Imam Ghazali. Niat kakak pengen disebutin di akhir, cuman udah keceplosan. Jadi santri tadi itu namanya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali pulang, beliau mendatangi makam ayahnya. Di situ dengan basiroh beliau. Tadi nanti ada istilah basiroh ya. Basiroh sama nazroh berbeda. Ini bahasa Arab nih. Nazroh itu melihat dengan mata telanjang nih, mata kita nih kelihatan. Tapi kalau basiroh itu mata hati. Imam Ghazali melihat ayahnya dalam kubur itu dalam keadaan bersujud. Nah, kenapa? Bersyukur. Bersyukur anaknya mondok. Karena dengan begitu dia memiliki makom yang tinggi. Jadi kan ayahnya kan udah tahu nih di akhirat, udah ngelihat nanti Imam Ghazali itu makomnya segini-segini itu udah kelihatan. Para waliullah, ya, bahkan kita-kita yang sudah meninggal nanti kita bisa melihat level kehambaan seseorang ketika kita udah wafat. Jadi dalam keadaan bersujud. Ketika Imam Ghazali melihat makam ayahnya itu dalam keadaan bersujud, bersyukur. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tentunya praktek seperti ini tidak bisa dicontohkan di zaman sekarang ya. Jangan coba-nyoba, Bu, jangan kesini 5 tahun, jangan kayak gitu, nggak mempan ya, nggak mempan. Zaman sekarang nggak mempan, tapi pelajaran yang kita ambil di sini adalah bagaimana orang tua daripada bapaknya Imam Ghazali dengan Kiai Juwaini atau Imam Juwaini ini saling kuat hubungannya. Bapaknya taat sama ulama, kemudian ulama juga mendidik dengan yang benar. Tapi zaman sekarang nggak bisa disamain ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang wali santri ini
dia mampu untuk taslim, bahasanya menerima daripada arahan kiainya. Juga Imam Ghazali yang nurut sama orang tuanya. Artinya kita dalam mencapai kesuksesan dunia itu harus taat kepada orang tua dan guru. Itu kuncinya. Imam Ghazali taat sama orang tuanya, mondok nggak ketemu-temu selama 10 tahun lebih, nggak pernah protes. Nggak pernah protes. Baru ketika sudah dikabari bahwasanya bapaknya meninggal, itu surat sampai 1 karung. 1 karung surat yang dulu pernah dikirim bapaknya dibacain sama Imam Ghazali satu sambil ngeluarin air mata. Tetangga meninggal, saudara meninggal. Ini salah satu cerita, ini bukan cerita bohongan ya, ini beneran ceritanya emang begitu. Emang ini jarang diceritakan orang-orang. Jadi Imam Ghazali ketika beliau mondok itu selama 10 tahun lebih nggak pernah ketemu orang tuanya. Setiap surat, setiap makanan yang dikirimkan ke pondok untuk beliau itu nggak langsung dikasihkan ke beliau dan nggak dibilangin ke beliau. Tiba-tiba Imam Ghazali dipanggil aja sama Imam Juwaini, sini Ghazali, ayo makan. Itu padahal makanan dari orang tuanya, kayak gitu. Nah kalau suratnya gimana? Suratnya disimpan sampai akhirnya bapaknya wafat baru dikasihkan. Bukti bahwasannya orang tua dulu itu sama ulama itu luar biasa, taatnya luar biasa. Akhirnya nggak main-main Imam Ghazali. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Orang yang baru mondok aja, yang baru masuk pondok tuh pasti pernah dengar nama Imam Ghazali. Apalagi beliau punya karya yang monumental dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, lalu Imam Ghazali ini tadi berguru kepada Imam Juwaini. Nah, Imam Juwaini ini adalah guru utamanya Imam Ghazali. Siapa Imam Juwaini ini? Imam Juwaini ini namanya yang terkenal dengan sebutan Imamul Haramain. Imamul Haramain ini nama aslinya Imam Juwaini. Nah, lalu ada istilah lagi nih. Orang besar ar-rijal bir-rijal la bil kutub. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang besar itu lahir karena orang besar, bukan karena kitab. Jadi ketika kita melihat orang yang besar, kita kasih contoh Gus Baha ya. Itu beliau besar bukan gara-gara bisa baca kitab terus semua kitab dibaca, bukan. Tapi karena orang besar yang ada di belakangnya, karena gurunya besar. Siapa gurunya? Gurunya Ki Haji Maimun Zubair. Sama Imam Ghazali juga itu bisa besar karena gurunya besar. Punya makom yang tinggi, Imamul Haramain. Ini kita tarik kisah ke belakang. Jadi ini masih daerah Naisabur nih. Ini sebelum Imam Ghazali masuk pondok. Jadi di daerah Naisabur itu terkenal imam besar, seorang kiai, kancahnya udah nasional lah. Imamul Haramain. Ini gurunya nih, gurunya Imam Ghazali. Suatu ketika datang pakar nahwu, datang ke Naisabur pakar nahwu. Namanya Imam Abul Hasan Ali An-Nahwi. Imam Abul Hasan Ali An-Nahwi. Nah, Imamul Haramain ini tahu bahwasanya ke ilmu nahwu dia belum ada apa-apanya dibanding pakar nahwu yang datang ke negeri itu. Akhirnya dengan tidak malu Imamul Haramain ini belajar lagi ke pakar nahwu tersebut. Saat itu usia daripada Imamul Haramain itu 50 tahun. 50 tahun. Bayangin, orang 50 tahun udah dilabelin kiai, ketika ada pakar nahwu yang mana dia tahu ilmu nahwunya masih kurang, dia belajar lagi. Itu Imamul Haramain belajar lagi ilmu nahwu. Ini ilmu nahwu, bukan ilmu yang lain. Ilmu awal-awal ini, ilmu dasar. Ini dikisahkan dalam kitab Qimatuz Zaman Ingdal Ulama. Bagaimana ulama itu menyikapi setiap keilmuan, menyikapi pemilik ilmu, guru itu dengan luar biasa. Akhirnya mereka juga jadi orang-orang yang luar biasa. Gurunya aja nih, gurunya Imam Ghazali itu seperti itu.
Imamul Haramain atau nama aslinya Imam Juwaini, itu beliau tawaduknya luar biasa. Udah jadi ulama besar, ada orang pakar nahu, sekali lagi pakar nahu, datang ke negerinya, tahu ilmu nahunya belum apa-apa dibanding pakar nahu tersebut. Imamul Haramain mendatangi syekh tersebut dan belajar lagi di usia 50 tahun. Bahkan kakak pernah dengar riwayat Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus atau Buya Kafa yang sekarang mimpin Pondok Lirboyo. Kan yang mimpin Lirboyo itu kan ada Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus sama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Kalau Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur ini udah sepuh, tapi alhamdulillah Buya Kafa atau Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus itu masih seger lah gitu. Nah, Buya Kafa ini kakak dapat cerita dari santri-santri sana, itu mulai serius belajar agama, bahkan waktu itu belum bisa baca kitab. Itu setelah usia SMA. Jadi tamat SMA dikasih tahu sama Kiai Dimyati namanya. Gus, kira Gus Kafa, kalau jenengan pengen kayak bapak-bapak jenengan harus bisa baca kitab. Akhirnya setelah tamat SMA, Buya Kafa baru serius belajar ilmu agama, baru belajar tuh kitab kuning segala macam. Akhirnya sekarang jadi kiai, luar biasa. Artinya apa? Artinya usia nggak bakal menghalangi ya. Usia jangan jadi batasan kita untuk mencari ilmu. Bahkan kakak dapat cerita dari Ustadz Adim ya. Ustadz Adim kan beliau kuliah di STAI Imam Syafi'i. STAI Imam Syafi'i di Cianjur. Itu rektornya namanya Syekh Hasan Hito. Ulama besar bukan main. Ya, Syekh Hasan Hito. Syekh Hasan Hito ini lebih ini lagi. Syekh Hasan Hito tamat SMA, beliau masuk Azhar, Al-Azhar Mesir. Itu beliau nggak ngerti fiil nggak ngerti. Bayangin tuh. Tapi semangat belajar beliau itu tinggi. Bahkan diceritakan kata Ustaz Adim, beliau ini keluarganya nggak mendukung beliau untuk belajar ilmu agama karena latar belakang keluarganya itu pembisnis, penjual begitu, orang-orang kaya. Tapi beliau memilih untuk mencari ilmu agama. Makanya selama di Mesir itu tidak dibiayai sama orang tuanya karena nggak didukung. Tapi semangat beliau yang tinggi ini udah di Azhar loh. Udah di Azhar Mesir, beliau nggak ngerti fiil. Tapi dengan semangat yang luar biasa jadi ulama. Bukan main. Belum lagi ada di Damaskus. Di Damaskus nih tukang gali kubur ceritanya. Ini di YouTube atau di internet banyak kita, tapi kakak singkat aja. Jadi di Damaskus itu singkat cerita ada tukang gali kubur, namanya Abdurrahman, ya, Abdurrahman namanya. Abdurrahman ini kedatangan ibu-ibu bawa jenazah, tapi enggak diiringi orang-orang enggak. Nah si jenazahnya singkat cerita udah digali lah. Ketika dimasukkan ke liang lahat, yang nerima ini kan Abdurrahman ini. Ketika jenazah diterima, langsung alam itu berubah. Dalam ceritanya dikatakan Abdurrahman ini bukan melihat tanah dan jenazah lagi, tapi yang dia lihat adalah taman-taman surga. Pingsan tuh, langsung pingsan. Karena tukang galinya bukan Abdurrahman doang ya, ada yang lain. Pingsan, ditaruh ke belakang, akhirnya udah dikubur selesai. Terbangunlah Abdurrahman ini. Mana tadi ibu-ibu yang bawa jenazah tadi? Karena penasaran siapa sih jenazah tersebut. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, datang lagi ibu-ibu bawa jenazah lagi. Singkat cerita Abdurrahman masuk lagi tuh ke liang lahat, diterima lagi. Sama lagi kayak tadi kejadiannya. Tiba-tiba jenazah yang ada di depan sama tanah yang ada di depan itu berubah jadi taman surga. Tapi dalam keadaan ini, yang kedua kali ini, Abdurrahman ini nggak pingsan. Kalau tadi yang pertama pingsan, kedua ini nggak pingsan.
Nah, dalam keadaan sadar ketika di liang lahat itu berubah jadi taman surga, jenazah yang Abdurrahman pegang itu kedatangan dua malaikat membawa kuda. Nah, dua malaikat membawa kuda ini mengambil jenazah yang dipegang oleh Abdurrahman ini. Akhirnya setelah ditutup dengan tanah, Abdurrahman ini langsung lari, nyamperin ibu-ibu tersebut. Bu, tunggu bu, katanya. Ada apa? Ini siapa yang dikubur? Ini siapa yang dikubur? Terus kemarin 2 bulan yang lalu siapa yang dikubur? Diceritain lah, saya mengalami kejadian yang luar biasa, A, B, C, D, diceritain itu. Lalu ibunya bilang, itu yang kemarin wafat, yang pertama kali itu kakaknya. Kakaknya itu seorang pedagang. Terus yang baru tadi nih, yang dikubur, itu adiknya. Adiknya ini seorang pelajar, seorang pencari ilmu, seorang santri. Selama adiknya mondok, itu kakaknya yang berdagang membiayai adiknya. Jadi si kakak ini dia nyari duit buat adiknya yang belajar, kayak gitu. Ibunya mah ya udah tua, udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang dikubur 2 orang kemarin-kemarin itu, satunya adalah orang yang mencari uang untuk ilmu, satunya adalah orang yang mencari ilmu. Akhirnya setelah mendengar berita seperti itu, Abdurrahman tukang gali kuburan ini meninggalkan skopnya, ya, langsung beliau pergi ke Masjid Damaskus. Ngapain? Belajar. Belajar ilmu agama. Belajar lagi tuh kitab Jurmiyah. Belajar lagi tuh kitab Alfiyah. Dan beliau menjadi ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu tukang gali kuburan. Ada itu ceritanya. Di ulama-ulama Syam terkenal beliau. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Itu dikisahkan usia beliau itu 45 tahun. Ketika beliau berhenti jadi tukang gali kubur, beliau pergi ke masjid. Kan dulu kan pusat pendidikan di masjid. Dulu itu sebelum kita ada nih, pusat pendidikan itu di masjid. Di Damaskus, Masjid Agung Basroh. Kalau dulu juga kan di Betawi, kita pusat pendidikan kan di majelis taklim. Nggak ada pesantren, belum ada. Sekolah-sekolah belum ada. Sekolah itu ada oleh orang Muhammadiyah. Pesantren ada oleh orang NU. Jadi jangan sampai usia-usia kita yang kayaknya udah nggak cukup nih belajar, nggak ada batas untuk berhenti belajar, nggak ada. Walaupun dalam psikologi nanti ada istilah kalau usia 25 tahun ke atas susah menghafal, itu mah hanya ukuran-ukuran otak aja. Ya, ukuran-ukuran otak aja. Aslinya mah bisa banget aslinya mah. Jadi nanti dalam ilmu psikologi itu usia 25 tahun ke atas itu susah untuk menghafal. Kebanyakan begitu. Tapi itu hanya batasan yang dibuat oleh orang-orang barat. Tujuannya bukan untuk menghentikan mencari ilmu, bukan. Tapi untuk kita ini waktu kecil-kecil sekarang ini harus rajin-rajin mencari ilmu. Nah, sebagaimana dikatakan dalam mahfuzat, ini yang pernah belajar mahfuzat kelas 1, itu kan ada istilah mencari ilmu saat kecil itu bagai menulis di atas batu. Sedangkan mencari ilmu di masa tua itu bagaikan menulis di atas air. Artinya ketika kecil, paham nggak paham, ketika menghafal itu ingatannya akan menempel terus sampai tua. Berbeda dengan orang yang udah tua. Orang udah tua mah, walaupun cepat hafalnya, cepat hilang, ya kan bagaikan menulis di atas air. Air kan gampang diukir, tapi cepat hilang juga dia. Itu orang-orang tua tuh. Ya, jadi kurang lebih hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Ya. Karena mencari ilmu itu adalah syariat. Syariat itu apa sih? Syariat itu aturan agama, perintah kanjeng Nabi. Nabi Muhammad katakan, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Wajib itu kalau kita nggak nyari ilmu berarti kita dosa. Sesimpel itu. Karena mencari ilmu itu wajib, kalau kita nggak nyari ilmu ya dosa. Makanya mencari ilmu itu
Batasnya sampai kita meninggal dunia. Nah, poin pentingnya ingat nih, poin pentingnya itu mencari ilmu, bukan mendapatkan ilmu. Jadi nggak peduli kita belajar puluhan tahun nggak paham-paham, nggak peduli. Yang disuruh Rasulullah itu nyari ilmu, nyari terus nyari. Ketemu nggak ketemu, bukan kewajiban kita. Makanya orang orang ngaji terus nggak pinter-pinter, ya biarin aja. Karena mencari ilmu itu wajib, ya. Bukan mendapatkan ilmunya yang wajib, beda ya. Tolabul ilmi itu mencari ilmu, bukan mendapatkan ilmu, itu hal yang harus dibedakan. Ya. Pasti orang yang mencari ilmu itu ada keberkahan. Kapan keberkahannya? Nanti. Kalau enggak dirasakan di dunia, nanti dirasain di akhirat. Yaitu yang tadi kakak ceritain itu, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Mendengar cerita kakaknya nyari duit buat orang mencari ilmu, kemudian adiknya mencari ilmu, itu dua-duanya mendapatkan makom yang luar biasa di akhirat. Gitu ya. Terakhir kamu ngasih tips supaya jasad kita tidak hancur. Mana sih supaya jasad kita nggak hancur di liang lahat? Banyak kan cerita-ceritanya orang-orang biasa atau asatid atau kiai itu yang jasadnya tuh nggak dimakan bumi. Bumi itu enggan untuk memakannya. Dan mereka itu bukan dalam tanda kutip hafal Quran, bukan. Mereka tidak menghafal Al-Quran. Tapi jasadnya bumi nggak mau makan itu. Itu kuncinya adalah membaca sholawat. Tapi bukan hanya membaca, tapi sholawat itu emang jadi rutinitas dia. Orang yang banyak baca sholawat, itu ketika di liang lahat, insya Allah jasadnya nggak bakal hancur. Ya kalau jasadnya nggak bakal hancur, apalagi nanti di surga. Auto surga itu kayak gitu berarti. Artinya apa? Artinya kunci utamanya adalah mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita udah cinta mati-matian kepada Nabi Muhammad, itu kita baca salawat berapa kali aja nggak kerasa. Mau 1000, 2000, 3000 nggak kerasa. Dan pasti orang yang mencintai Nabi Muhammad baca salawat. Makanya mencintai Nabi Muhammad ini adalah kunci supaya jasad kita nggak hancur. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.